Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman atau sharing mengenai permasalahan yang dulu pernah saya alami ketika saya membeli mobil ini, dan tentunya mobil ini dulunya second ya. Jadi ketika kita berada di dalam ruangan gini dan otomatis mesin idle atau RPM rendah, itu berasa sekali untuk getaran mesinnya, atau bisa dibilang pincang ya. Kalau teman-teman pernah mengalami busi yang mati, itu seperti itu ya. Jadi getarannya itu tidak konsisten dan sangat terasa sekali ketika kita di dalam kabin ini. Nah, kalau untuk sekarang ini karena sudah saya betulkan atau saya servis, itu sudah normal kembali, jadi tidak ada getaran lagi dan pincang. Dan info aja ya, kalau getaran dari permasalahan ini seperti getaran di bagian busi yang mati, tetapi bukan businya. Dan beda dengan engine mounting, kalau misalkan sudah rusak. Kalau engine mounting kan getarannya itu konsisten ya, kalau ini beda. Jadi seperti apa nanti penyelesaiannya dan penanganannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Jangan di skip biar nanti teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, aktifkan tombol lonceng, dan bisa di share ke teman-teman yang lain. Jadi ini cupnya sudah saya buka dan mesin posisi nyala. Jadi ketika kemarin itu terjadi mesinnya pincang, itu bisa kita lihat kalau mesinnya ini sangat goyang sekali ya. Jadi benar-benar getar sekali. Dan bagi teman-teman yang awam nanti bisa dilihat kalau mesinnya itu sangat bergetar, itu bisa jadi permasalahannya seperti ini. Dan saat digas seperti ini, itu getaran mesin atau goyangan dari mesin itu semakin kencang ya. Jadi bisa teman-teman lihat nanti kalau misalkan permasalahannya seperti ini, itu mesinnya benar-benar getar dan bergoyang ya, untuk kita lihat seperti itu. Dan untuk businya itu sebenarnya sudah saya ganti baru semua, keempat-empatnya, dan permasalahannya masih tetap ada. Biasanya kan kita kalau terjadi seperti itu langsung ganti busi ya. Ini sudah saya ganti businya, tapi masalahnya tetap ada. Dan sebelum ganti busi itu saya sudah melakukan pembersihan di busi lamanya dengan menggunakan carbon cleaner. Dan ini untuk busi lamanya ya. Untuk busi barunya itu saya ganti menggunakan merek NGK, tapi ini nggak di endorse ya, ini saya beli sendiri. Untuk serinya BKR 5E ya, untuk Kia Picanto. Nanti untuk mobil teman-teman bisa disesuaikan untuk serinya apa. Kalau di mobil saya serinya ini. Dan ini isinya itu busi bekasnya yang saya bersihkan dulu menggunakan carbon cleaner. Jadi kita cek aja seperti apa kondisi busi dari mobil saya ini sebelum saya ganti baru semua. Yang masalahnya tetap ada setelah saya ganti businya. Jadi kondisinya seperti ini. Sebenarnya kondisinya itu masih bagus ya. Ini sudah saya bersihkan dan saya pasang lagi, itu tetap sama aja. Jadi yang saya pasang saat ini itu busi yang baru. Dan untuk busi bekasnya ini saya jadikan cadangan aja di dalam mobil. Jadi setelah saya penggantian busi baru, masalahnya tetap ada dan masih tetap bergetar sekali di mesin itu, atau mesinnya itu pincang sekali. Dan kemudian setelah saya penggantian ini tuh, saya curiga di bagian kabel busi dan koilnya. Kemudian saya melakukan pengecekan untuk kabel businya dengan cara mencabut satu persatu, seperti ketika kita mencari busi mana yang mati. Dan yang aneh itu pada salah satu kabel itu ketika saya cabut, mesin tetap pincang. Dan saya berspekulasi mencari solusi harga yang murah. Kemudian saya cari kabel busi. Ini saya beli ori dari Kia, harganya sekitar 300-400 kalau nggak salah waktu itu. Tapi misalkan nanti di unit teman-teman mau lebih hemat, itu bisa mencari kabel dari mobil lain, itu bisa disubstitusi biasanya. Nanti tinggal cari yang cocok aja.
Jadi kalau di unit saya ini, karena saya menemukan atau melihat ada yang aneh di bagian salah satu kabel businya, maka dari itu saya memutuskan untuk beli kabel businya. Karena kalau beli coil tentunya harganya lebih mahal, sekitar 1 jutaan untuk Kia Picanto ini, bahkan mungkin bisa lebih ya. Jadi saya putuskan untuk mengganti kabel businya, dan ini kita bisa lihat kabel busi yang lama ya teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan kabel mana yang menurut saya itu aneh dan saya curigai itu yang rusak. Jadi sekedar informasi, ketika saya mengalami masalah seperti ini dan saya beli kabel busi yang baru dan ori, itu masalahnya langsung hilang ya teman-teman. Jadi langsung bener-bener bisa digunakan lagi mobilnya tanpa mesinnya itu pincang. Dan bisa dilihat untuk kabel yang satu ini dia kaku dan tidak lentur seperti yang lainnya. Dan ketika saya cek di bagian informasi tulisannya itu, ini memang made in Japan ya, cuman aneh aja, ini kabelnya kaku sekali. Beda dari ketiga ini semuanya lentur, dan menurut saya ini ori semua ya untuk ketiga ini, karena ada tulisannya di situ, ada cap dari Hyundai. Ketika saya cek di bagian copnya itu ada yang janggal juga di kabel yang ini tadi, kabel yang terasa kaku ini, itu ada percikan api. Jadi saya pikir itu adalah kebocoran dari copnya ini, dan saya yakin kalau permasalahannya emang ada di kabel busi yang mungkin ini tidak ori atau disubstitusi dengan mobil yang tidak cocok ya. Jadi yang menimbulkan mobil pincang di unit saya ini adalah kabel busi yang bermasalah ini. Jadi ketika saya ganti menggunakan kabel busi yang ori, itu langsung masalahnya terselesaikan, dan mobil normal sampai dengan saat ini mungkin sekitar 2 tahunan atau 3 tahun, saya lupa. Ini saya share aja biar teman-teman tahu cara penanganannya ketika nanti sudah mengganti busi dan masih terasa pincang di unit mobilnya. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan mobil teman-teman itu terasa pincang, yang pertama yaitu cek dulu businya apakah ada yang mati atau tidak. Kemudian yang kedua itu bisa dicek kabel businya dengan cara seperti tadi, yaitu mencabut satu persatu apakah respon mesin itu tetap pincang atau tidak. Dan nanti bisa diamati untuk di bagian copnya itu apakah ada yang bocor atau tidak. Misalkan ada bocor, bisa dipastikan itu yang bermasalah ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan busi bagus, kabel busi bagus, bisa dicek di bagian koilnya apakah ada yang mati atau rusak. Biasanya kalau di mobil-mobil yang koilnya terpisah, itu nanti bisa dicek satu persatu dengan cara mencabutnya. Kalau untuk di unit mobil saya ini karena koilnya jadi satu, itu nanti pengecekannya bisa langsung ada di koilnya. Itu seperti itu video dari saya. Terima kasih sudah menonton.